Berlatar di sebuah pulau wisata yang ada di Spanyol, kisah akan berfokus pada seorang bujangan bernama Tom yang merupakan mantan pemain tenis profesional yang kini menjadi pelatih ataupun teman bermain bagi para tamu resort, di mana hidupnya tiap hari hanya gitu-gitu saja tanpa ada momen yang cukup menggugah adrenalin. Selesai bekerja, Tom biasanya pergi menemui mbak resepsionis untuk melihat jadwal buat besok. Karena Tom suka pergi ke clubbing dan tidur larut malam, ia meminta jadwal masuknya dimajukan menjadi jam 10. Namun karena tamu meminta jadwal jam 8, Tom mau tidak mau harus mengikuti waktu yang diinginkan oleh tamu. Sepulangnya dari hotel, Tom hanya mampir sebentar ke kontrakan hanya untuk mandi dan makan. Ia bergegas keluar lagi untuk pergi ke tempat biasa ia menghabiskan malam panjangnya, yaitu diskotik, untuk melakukan berbagai aktivitas yang menguras uang dan tenaga. Esok paginya, seperti biasa ia terbangun dalam kondisi lemas dan kepala yang sedikit nyut-nyutan, di mana saat Tom sudah berangkat ke hotel dan ngopi di depan pintu masuk, ada gerombolan tamu yang baru datang dari luar negeri yang tanpa ia sadari akan mengubah hidupnya dalam beberapa hari ke depan. Saat Tom sedang berada di ruangannya, muncul seorang wanita bernama Anne yang merupakan salah satu tamu yang tadi baru datang dari luar negeri. Anne mengaku punya anak seorang laki-laki yang hobi main tenis dan ingin agar Tom menjadi pelatihnya selama mereka liburan di hotel ini. Namun karena hari ini jadwalnya penuh, Tom meminta Anne untuk datang lagi besok jam 9 pagi. Thank you. Selesai bekerja, Tom tidak langsung pulang ke kontrakan melainkan pergi ke tempat penyewaan unta untuk turis yang dikelola oleh si paman. Bisa dibilang paman dan tante istrinya adalah dua sosok yang sudah Tom anggap seperti orang tua sendiri. Di pulau ini, Tom tidak punya siapa-siapa lagi kecuali mereka berdua dan mendengar jika paman dan tante akan pensiun, Tom benar-benar terkejut mengetahuinya, apalagi ketika mereka berencana pindah keluar kota untuk tinggal di pedesaan yang jauh dari turis dan keramaian. Tom semakin dibuat kecewa dibuatnya. Time to go home, habibi. I'm happy for you. Mendengar paman dan tante akan pergi, Tom kembali pergi ke tempat hiburan malam untuk melupakan rasa kecewa dan kehilangannya, sampai-sampai ia tak sengaja tidur di dalam mobil tepat di pinggir jalan. Tak lama, Tom pun didatangi oleh seorang polisi bernama, kita panggil saja Samsul, yang memang keduanya sudah saling kenal. Karena Tom sering mabuk dan memarkir mobilnya di tempat yang tidak seharusnya, Samsul sempat akan menilangnya, tapi itu tidak jadi dilakukan setelah Tom bersedia melatih putrinya bermain tenis secara gratis. Gracias. Venga tu hija el sábado a las 4. Genial. Conduce con calma. Sí. Mendengar ini sudah jam 9, Tom buru-buru pergi ke hotel untuk memenuhi janjinya kepada Anne. Dia bernama Anton, anak laki-laki Anne yang hobi bermain tenis, di mana Tom langsung memulai latihannya dengan Anne yang terus memantau di pinggir lapangan. That was great. Selesai latihan, Anne pun bertanya, apakah Anton putranya punya bakat sebagai pemain tenis? Tom pun menjawab, ya, hanya saja raket yang Anton miliki sedikit kendor dan ada beberapa bagian yang boleh cak, sehingga sebagai bentuk perhatiannya terhadap tamu spesial, Tom akan memperbaiki raket tersebut untuk mereka. Esokannya, alih-alih akan bertemu lagi dengan Anne, yang datang justru adalah Dave, suaminya. Selain melatih Anton, kali ini Tom juga bermain tenis dengan bapaknya, tepat saat Anne baru datang ke lokasi. No, that was in. Tak lama, Dave dan Anne pun sedikit berdebat terkait keinginan Dave yang ingin pindah hotel gara-gara kamar yang mereka tinggali kurang nyaman dan tidak ada pemandangan indahnya. Mendengar hal itu, Tom pun meminta mereka untuk tunggu sebentar karena ia akan mencoba berbicara kepada seseorang. Yeah? Yeah, here at the hotel. No promises. Tom pun menemui simba resepsionis untuk meminta tolong agar tamu atas nama Dave dan Anne bisa dipindahkan ke kamar yang lebih PIV sehingga... How much extra is it? Sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang Tom berikan, Dave sempat memberikan sejumlah uang tapi Tom langsung menolaknya. Ia mengaku tulus membantu dan justru malah memberikan bantuan lain berupa rekomendasi tempat makan yang enak dengan Tom yang juga diajak ikut makan malam bersama mereka. Hey guys. Setelah mengobrol panjang tentang kehidupan Dave dan keluarganya, Tom pun merekomendasikan tempat lain yang wajib untuk didatangi, yaitu sebuah pantai yang jarang didatangi oleh turis, tapi memiliki pemandangan yang sangat indah. You could take us. If you like. Keesokannya saat tiba di lokasi, Dave meminta Tom untuk ikut berfoto bersama Anne dan Anton, di mana Anne tiba-tiba menyentuh Tom, yang entah ini sebuah kode atau gerakan tak sengaja, Tom pun jadi agak sedikit baper dibuatnya. Yep.
Tak hanya memiliki pemandangan yang indah, pantai ini juga menyediakan goa yang katanya keramat dan sering dipakai oleh orang-orang untuk melakukan semedi, di mana Dev yang penasaran pun iseng masuk ke dalam sendirian dan tiba-tiba... Ya, Dev hanya bercanda dan itu cukup menyebalkan. Buddy, it's okay. It was a joke. I'm sorry. You forgive me? Setibanya di hotel, Dev pun meminta Tom untuk jangan pulang dulu dan temani ia sampai larut malam. Alih-alih akan mabar sampai mitik, keduanya malah minum bareng sambil mengobrol kesana kemari. Dan tepat saat Anne sudah tidur, Dev mengajak Tom keluar mencari tempat hiburan. Secara kebetulan, tempat hiburan yang mereka datangi adalah diskotik langganan si Tom yang memang sudah kenal dengan security di sana. Setelah diizinkan masuk, Dev pun langsung memesan berbagai minuman yang aneh-aneh seperti ajul, peletok, dan lain sebagainya. Hingga tak lama, muncullah seorang pengunjung wanita bernama Janice yang mengajak Dev untuk joget bareng. Keesokannya, Tom sadar-sadar sudah bangun di pinggir kolam hotel dengan Dev yang katanya belum pulang. Ponselnya tidak aktif sejak semalam sehingga membuat Anne sangat kebingungan. Kasihan, Tom pun mengaku akan membantu Anne mencari suaminya, sementara untuk si kecil Anton bisa dititipkan pada teman yang merupakan karyawan hotel. Hi. Hi, Anton. Come, let's meet the other. Tempat pertama yang mereka datangi adalah diskotik, namun karena tidak ada orang yang bisa ditanyai, Tom pun pergi menemui si mas security yang semalam sempat bersih tegang dengan Dev. Dari keterangannya, Dev terakhir kali terlihat pergi bersama sosok wanita asing bernama Janice, yang diketahui merupakan peselancar yang menggunakan mobil van berwarna hijau, yang memang sering datang ke pulau ini untuk liburan. Esa es la mujer del tío. Sí, me suena. Curiga jika Dev telah diculik, Tom pun pergi ke kantor polisi menemui Samsul untuk melaporkan orang hilang. Namun dari kronologi yang disampaikan, Samsul berasumsi jika Dev mungkin sedang bersenang-senang bersama Janice dan takut pulang ke rumah dimarahi oleh istrinya. Pues parece ser que no está en ningún hospital. Los hoteles de la zona y que... ¿vale? De momento es todo lo que podemos hacer. Merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius, Tom pun mendatangi Samsul secara pribadi untuk meminta tolong agar ia mau membantu keluarga turis Malang ini. Namun, gara-gara Tom yang tidak menepati janji latihan dengan putri Samsul pada hari pagi, Samsul pun jadi kesal dan enggan memberikan bantuan lebih atas kasus ini. Perdón, de verdad. ¿No puedes ayudarla? Hago lo que puedo. Espérate en el hotel. Tak mendapat bantuan dari Samsul, Tom pun mengantar Anne pulang kembali ke hotel, yang di situ Anton mengamuk minta dibelikan durek sehingga demi istri dan anak orang lain, Tom sampai pergi ke minimarket untuk membelikan apa yang Anton mau. Tepat saat Tom baru keluar dari Ulimart, ia tak sengaja berpapasan dengan salah satu unta milik si paman yang terlepas. Tak ada waktu untuk mengurusinya, Tom pun membiarkan si unta itu berkeliaran di jalanan. Keesokannya, Tom dan Anne pun mencari sosok Janice berdasarkan petunjuk mobil van berwarna hijau yang katanya sering ia kendarai. Berlokasi di pantai yang ada ombaknya, Tom dan Anne langsung mendatangi Janice yang baru selesai berselancar. Dan ketika ditanya di mana Dev sekarang, Janice mengaku tidak tahu. Karena setelah joget dan minum bareng di diskotik, Dev tiba-tiba pergi dan menunjukkan raut wajah yang frustasi. Dalam perjalanan pulang, Anne tiba-tiba dihubungi oleh polisi untuk datang ke sebuah restoran mewah. Setibanya di lokasi, mereka mendapati seorang tunawisma yang membayar makanan menggunakan kartu kredit atas nama Dev, serta membawa sebuah dompet yang jelas adalah milik si Dev. Si tunawisma mengaku menemukan dompet tersebut di atas bebatuan pinggir pantai, sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung melakukan pencarian di lokasi tersebut. Karena tidak ditemukan jejak dan petunjuk, Samsul berasumsi jika Dev mungkin telah terbawa hanyut oleh ganasnya ombak tadi malam. Karena masalah ini makin serius, seorang inspektur pun turun tangan langsung untuk menyelidikinya dengan Tom dan Anne yang harus memberikan keterangan. So, tell me about the evening from your perspective. Karena Pak Inspektur adalah orang cerdas dan punya kewenangan lebih, ia berhasil mendapatkan panggilan telepon masuk dan keluar yang Anne lakukan, serta rekaman video CCTV yang memperlihatkan Dev sempat pulang ke hotel dan keluar lagi, yang pada akhirnya terungkaplah bahwa pada malam kejadian, Anne sempat menelepon Dev dan memintanya untuk segera pulang. I deleted the call. Why? Do you want to tell me what the call was about? Sepulangnya Dev ke hotel, ia sudah dalam kondisi mabuk berat dan gara-gara sebotol minuman, Dev pun jadi membahas soal masalah lama mereka, yaitu terkait kondisi Dev yang dinyatakan mandul oleh dokter. Dev selalu curiga jika Anton anak mereka bukanlah anak kandungnya. Hal itu membuat Anne menjadi marah hingga mereka terlibat pertengkaran sampai akhirnya Dev pun pergi dari hotel sesuai yang terekam pada kamera CCTV. What else are you hiding?
will conceal such important details. Dev pergi ke pantai bebatuan yang tadi, kemudian menelepon Anne dan mengancam akan lompat dari atas jika Anne tak mau jujur siapa ayah kandung dari si Anton. Entah Dev beneran jadi lompat atau tidak, panggilan telepon keburu ditutup, dan itulah terakhir kali Anne berbicara dengan suaminya. Do you have any other questions? Because I'd like to go. Entah apa alasan Anne tidak jujur sejak awal, Tom yang sudah terlanjur ikut campur pun diminta untuk jangan pergi jauh atau pergi kemana-mana, pergi meninggalkan pulau ini sampai Dev ditemukan. Karena kasus ini masih belum jelas apakah Dev benar-benar bundir atau ada motif lain di balik semuanya. Might be smart for her to call a lawyer. We start our research tomorrow. Selama polisi melakukan penyelidikan, Tom terus bersama Anne dan Anton hampir setiap hari. Seolah menggantikan sosok Dev sebagai ayah, Tom mengajak Anton bermain bersama hingga keduanya kian semakin dekat. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menemukan petunjuk dari seorang nelayan yang mengaku sempat melihat seonggok jasad mengambang di tengah lautan. Tim SAR langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, sementara pantai yang menjadi tempat kejadian perkara langsung disegel oleh pihak kepolisian. Sambil menunggu hasil dari tim SAR, Tom dan Anne pun menikmati waktu berduaan seperti nongkrong di kafe yang punya pemandangan indah, duduk berdua di pinggir pantai dengan Anne yang sempat meletakkan kepalanya di bahu si Tom, dan yang lebih edan lagi adalah Anne malah asik berbelanja di toko oleh-oleh dengan Tom yang didatangi oleh Bapak Inspektur. Can't forget the souvenirs, huh? Di situ Tom diperingatkan untuk waspada terhadap orang yang baru dikenal. Kasus ini masih belum selesai dan bisa saja Anne adalah pelaku yang telah menghabisi nyawa suaminya sendiri, sehingga tak ada yang bisa inspektur lakukan kecuali memperingatkan Tom agar selalu berhati-hati, jangan sampai kepincut istri orang lain yang bukan mahramnya. What if I have a witness? Tak lama setelah itu, tim SAR akhirnya berhasil mendapatkan jasad yang mereka temukan di tengah lautan, yang ternyata ya, itu bukanlah Dev, melainkan seonggok unta milik si paman yang sempat berkeliaran di jalanan, sehingga kebersamaan antara Tom dan Anne tampaknya masih akan berlangsung lama. Keesokannya ketika Tom, Anne, dan Anton sedang sarapan di resto hotel, polisi tiba-tiba datang menjemput mereka ke rumah sakit. Ternyata Dev telah berhasil ditemukan dan saat ini sedang dirawat di salah satu kamar. Dokter mengatakan bahwa Dev ditemukan oleh seorang petani lokal dalam kondisi tanpa busana sambil menenggak minuman beralkohol, sehingga menyadari Dev sudah kembali, Tom merasa sedikit kecewa karena tidak bisa lagi bersama dengan Anne dan anaknya. Pertenece a la familia. Keesokannya, Tom akhirnya kembali pada rutinitasnya sebagai pelatih tenis, ketemu tamu random yang datang silih berganti, malamnya seperti biasa ikut party mencari ketenangan dan kebahagiaan yang sesaat, di mana saat ia ketiduran mabuk di lapangan, Tom dibangunkan oleh Dev yang memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih karena Tom telah menjaga istri dan anaknya. Disinilah Tom akhirnya sadar bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak bisa digapai melalui seseorang, hiburan, uang, kendaraan, jabatan, dan hal lain duniawi sebagainya, sehingga demi mengisi kekosongan dalam hatinya, Tom bertekad pergi umroh seorang diri demi untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Hello. Hello, sir. Can I still buy a ticket here? Yes, where would you like to go?